Ya, jadi for the context dulu, gue usia 30 tahun dan masih single. Jadi gue lagi transisi bang dari 9 to 5 job gitu ke freelancer bang. Nah, yang gue agak kaget di transisi ini adalah biasanya kan kalau pekerjaan kantoran itu biasanya kita dapat gaji tertentu, amount tertentu di tanggal tertentu gitu. Jadi begitu duitnya turun kita bisa langsung bagi tuh kayak kata lu tadi ya ke beberapa tangga kayak gitu kan. Nah tapi sekarang pendapatan gue jujur aja masih naik turun karena memang masih merintis gitu bang. Range-nya bisa dari 0 sebulan tuh bisa nggak ada sama sekali 0 sampai 2.400-an USD lah. Oke. Nah itu kalau pengeluaran gue sendiri itu biasanya di 4,5 jutaan bang. Oke. Terus sisanya itu gue tabung gitu langsung. Oke. Gitu sih bang. Nah pertanyaannya itu ngatur cash flow-nya gimana ya bang untuk yang naik turun gitu penghasilannya bang. Oke. Dan gimana caranya dapat klien yang bisa tetap gitu loh. Oke. Biar penghasilannya nggak naik turun. Oke, ini gua rekap sedikit ya. Jadi penghasilan lu sekitar mungkin 35 sampai 40 juta, bisa dari 0 sampai 40 juta lah gua bilang ya. 0 ke 40 juta ya. Iya segitu bang. Kalau pengeluaran stay di 4,5. Iya. Sedangkan dulu pekerjaan gajinya berapa? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an ya. Oke. Iya. Punya tabungan 10 juta punya? Tabungan aman, hutang nggak ada. Hutang nggak ada. Dana darurat udah berapa? Aman sampai 1 tahun. Investasi masuk Bitcoin sama saham bang. Udah sampai situ aja sih bang. Oke, ini udah top ini. Sangat terliterasi keuangan sangat terliterasi keuangan. Jadi gini. Dan masih single cewek. Iya. Jadi teman-teman ada yang mau nih, ya, boleh nih. Awas ya. mau kondo di sini. Hati-hati nih, mau kondo. Oke. Mau kondo karena lu punya itu fluktuatif. Jadi gua akan kasih saran lebih ke yang nanti bisnisnya, tapi karena lu pendapatannya fluktuatif itu sebenarnya harusnya lebih panjang lagi ya. Jadi kalau 1 tahun gue akan sarankan ke 2 tahun bahkan dana daruratnya. Kenapa? Karena freelance beda sama pekerjaan. Pekerjaan itu dapat secara pasti. Tapi balik lagi, kalau lu tuker sesuatu untuk sesuatu yang pasti, sama lu coba untuk ibaratnya venture sendiri bikin usaha kan, yang berdagang kan, untuk jual skill lu bisa 0 bisa sampai 40 juta. Gue akan selalu ambil yang upside itu sebenarnya lebih jauh. Tapi ini bukan untuk semua orang, karena lu punya skillnya. Nah, gimana caranya dapat klien yang lebih konsisten? Jawabannya adalah develop skillnya. Freelance apa nih kalau boleh tahu? Gue jualan pitch deck gitu sih bang. Jadi ada startup luar negeri yang mau itu presentasi. Pitch gitu. Gue bantu desain, gue bantu storyline-nya. Oke. Jadi biasa startup seperti apa? Ini yang baru mau awal banget fundraise atau startup series A, series B, series C atau di mana level startupnya? Ya mereka biasanya yang baru mulai banget sih gitu, baru memperkenalkan produk sih. Biasanya gue dapetnya yang kayak gitu sih, memperkenalkan produknya, timnya dan lain-lain gitu sih. Gue baru tahu berarti, gue beneran baru tahu loh ada jasa bikinin pitch decknya startup yang baru. Itu investor kasihan tuh berarti. Ini kayak jasa joki begitu berarti. Karena gue baru tahu ada industrinya ya. Karena waktu gue bikin startup itu harus bikin sendiri kan decknya semua sebenarnya. Unik ini. Jadi jawabannya adalah gimana cara lu bisa dapat klien lebih banyak. Sekarang channel lu untuk jual gimana? Karena secara keuangan udah set ya bro. Tinggal dilanjutin lagi, udah beli saham kan banget. Udah beres tuh. Yes. Dana daruratnya mungkin itu preferensi lu, tapi setahun sih sebenarnya cukup bro. Ya. Tapi kalau freelance menurut kita enakan 2 tahun sih. Kayak Ray Dalio tadi dikali 2. Taruh di mana dana daruratnya sekarang? Reksadana bang. Reksadana apa? Reksadana obligasi. Oh, kok gini? Kalau obligasi itu lu cari yang fluktuatif atau yang garisnya lurus? Yang stable gitu loh bang. Apa ya? Dana mas stabil, Sukor Stable Fund. Ya, pokoknya yang stable gitu. Gua hafal. Antara 2 itu bang. Oh, antara 2 itu oke lah. Itu berarti sekitar yieldnya 5%-an ya? Kalau gua nggak salah inget ya, 5%-an. Oke. It's fine. Ini berarti sudah sangat terliterasi. Yes. Lu harus main offense sekarang. Karena gini, lu kan udah 4,5 juta tuh pengeluaran tuh oke banget untuk income bisa sampai 40 juta. Bener, itu udah top juga hitungannya. Top, itu udah top. Udah nggak usah dikurang-kurangin lagi, udah bagus. Problemnya, lu punya problem di konsistensi income. Jadi jawabannya satu, gimana cara lu dapat orang, ya kan? Lu kan mesti acquire klien kan. Proses onboarding klien ini lu harus bikin lebih seamless. Contohnya apa? Satu, ya, lu harus bikin channelnya dulu untuk mendapatkan leads. Lu dari mana sekarang?
Biasanya dari platform pekerjaan gitu bang, kayak Upwork, LinkedIn. Oh, oke, jadi lu meregistrasi diri lu di platform kayak LinkedIn dan lain-lain kan? Ya. Nah, saran gua adalah kenapa nggak lu coba untuk mulai bikin konten? Ya, setuju. Lu mulai bikin konten untuk dapetin leads-nya. Nah, leads-nya lu tuh capture dalam format email. Lu bikin dalam misalnya Substack dah. Lu bikin konten, ngajarin gimana caranya bikin perusahaan startup awal-awal. Karena lu yang bikin pitch deck buat orang dapet investor kan? Itu harusnya konten yang lu bikin. Lalu lu bikin listnya itu ke Substack, lu bikin email list nanti di sana. Nah, dari email list itu, lu kan akan capture dari nama, nomor telepon, itu lu baru mulai cold calling nanti di sana. Tapi itu listnya harus lebih warm, karena mulai dari konten. Ketika konten lu udah mulai jalan, ya, lu tembakin iklan konten lu baru. Karena lu kan problemnya dapat leadsnya sekarang, dapat kliennya. Jadi ketika lu besarin depan lu, top of funnel lu, middle funnel lu besarin, leadsnya dapat banyak, klien lu pasti lebih banyak, dan itu income lu bisa stabil 50 juta sampai 100 juta. Di situ lu bisa mulai nyerang lagi investasinya. Paham? Okay. Lu tuh bukan punya gini. Bisnis kan ada dua, ya. Ada yang problemnya itu gua ngomongin delivery. Contohnya apa? Restoran. Gua misalnya punya restoran 60 kursi udah full. Gua harus bikin restoran lagi untuk fullin itu. Nah, lu tuh bukan problemnya situ. Lu bisa kerjain terus kan kalau ada klien. Iya. Dan ada AI, lu pasti gampang lah kerjainnya. Problem lu adalah mendapatkan klien. Nah, tapi lu harus bedah dulu nih, industrinya apakah ini industri bakal terus ada, bikinin pitch deck untuk startup atau enggak? Atau lu bisa pivot ke consulting bisnis yang lain atau gimana? Karena skill lu harusnya bukan bikin pitch deck doang, tapi consulting sebenarnya. Karena lu kan consult startup founder ini yang mau nge-raise duit ke investor buat bikin sama lu gitu kan decknya, biar mereka dapat duit kan sebenarnya. Iya, tapi konsepnya kan dari mereka bang, kebanyakan. Yes. Gue cuma ngerapihin story-nya aja gitu. Oke. Jadi skill set lu itu masih bisa ditajemin lagi. Nah, lu belajar apa? Lu belajar marketing untuk dapetin lead generation seperti apa, cara nurture leads seperti apa, dan skill sales, bro. Ya. Lu Ya. tajemin 3 itu, gua rasa income-nya bisa besar. Semoga membantu ya, PT. Oke bang, terima kasih. Oke. Nah, jadi itu dari case yang ini beda lagi nih, bro. Ini kayaknya Ya. sangat financial literate, tapi Yes. dia punya bottleneck di income. Masuk di 49%. Iya. Jadi tier yang paham banget, dan untuk ukuran wanita ya kita ngomongnya memang langka juga bro. Ya. Dengan income segitu tapi tetap bisa keep spending 4,5 juta ya. Jadi Ya. kan pertanyaan kan dua kan tadi, sebenarnya satu gimana biar konsisten, yaitu saya setuju juga tadi mungkin dengan dia bangun personal branding. Dia jelasin story dia dan apa uniqueness yang dia tawarkan. Tapi gua rasa kayaknya nggak bisa dijual di depan tuh. Langsung tadi bikin startup bot. Apa? Yes. Rapin pitch deck investor tuh kayaknya. Cuman lumayan itu unik. juga bisa kayak ningkatin dia punya value supaya klien-klien dia sebelumnya nggak ada alasan untuk nggak pakai dia lagi. Iya. Terus yang kedua tadi dia merasa ini terlalu nggak pasti kan income-nya. Yaitu mungkin dari segi pengeluaran kita biasanya kan orang budgeting bulanan. Itu bisa kita coba budgeting kuartalan lah. Setiap Oke. 3 bulan. Ya, jadi kalau misalkan nih saya 3 bulan keluarin duit at least ya 20 sampai 30 juta. Jadi berarti dari situ ya, kita bisa membangun ya tesis yang lebih lebar lagi supaya ya, karena kita tahu ya orang yang ngerjain freelance itu selalu tidak pasti, dan orang yang freelance itu kebanyakan punya penyakit bro. Kadang kalau punya deal gede habis itu dia langsung foya-foya tuh. Kayak gua dulu tuh. Iya, terus habis itu seminggu 2 minggu habis duitnya. Itu kayak gua. Habis itu cari lagi dia, Iya. belum temu lagi, terus akhirnya nelpon ke sini. Ya harapannya nggak gitu ya. Iya. Jadi di budgeting lah kuartalan. Kalau misalkan setiap ya 3 bulan saya itu spending 30 juta, Iya. saya dapat uang masuk 100 juta. Oke Betul. lah, ya ini budget dulu buat 3 bulan ke depan. Betul. Sambil nyari. Betul. Ya. Tapi kayaknya ada bracket orang-orang juga. Kalau Najib kan dia punya income, tapi dia nggak jelas investasinya. Yes. Kalau yang tadi itu income yang bermasalah sebenarnya. ya. Tapi dia udah financial literate banget. Tapi menurut gua bagusan yang begitu. Bener. Dibanding yang nggak financial literate. Karena Najib sama dia tadi dia dana itu udah lengkap setahun. Bener, udah ada investasi, Lengkap setahun tuh berarti ratusan juta dia udah punya. Bitcoin dan juga saham. Iya. Ada juga dana darurat. Top itu. Jadi udah all set. Oh, ya. udah all set itu. All set. Tinggal dilanjutin Bener. ya. Tinggal itu udah siap buat kaya. Bener. Itu udah siap jadi miliarder itu. Asal jangan offset ya. Jangan offset ya. Nanti di kartu kuning. Karena banyak yang bilang gini misalnya, oke Yes. tapi income gue stagnan, gue kerja di McD bang, gak naik-naik gaji, jangan kerja di McD. Bener. Lu jangan lanjut kerja di McD. Karena- Bang, gue nggak naik income-nya bang, gue nggak bisa, gue UMR. Iya. Karena skillnya stagnan bro. Karena ada alasan kan. Betul.
maskotnya badut. Betul. Jadi tadi dia itu banyak yang dia nggak bisa lakuin. Kalau gue Yes. tukeran sama dia tadi, mungkin itu udah 1 miliar kali sebulan ya. Karena beda skill. Dia nggak ngerti gimana caranya nurture leads, gimana cara ini. Nah itu kan untuk lu bisa punya skill seperti itu, lu harus bayar bro. Iya. Untuk punya skill seperti itu. Nah kalau akademi kripto itu skill untuk lu bisa kerja di misalnya exchange, lu bisa kerja di fund kripto, lu bisa Web3 kerja di firm, Web3 ya. firm. Itu tuh masuknya bracket untuk cari income. Ini jangan teman-teman salah nih, ya. Itu bracketnya tuh itu aktif high income skill. Yes. Karena kalau lu bisa dapat apa namanya income yang stagnan, karena skillnya stagnan dong. Kalau kita skillnya berkembang, ya gue percaya skillnya berkembang terus dong. Gitu. Money-nya juga berkembang juga. Contoh, bro kakak Income-nya kan berkembang juga. gaji UMR dulu bro ya. Yes. Dia gaji UMR, tapi kan dia kembangin skill dari yang udah lama itu dari tahun Ya. 2016 tuh di samping. Benar. Dan dia akhirnya lebih nyayur dari skillnya ini, bahkan dia nggak ninggal karena dia hobi. Yang gaji UMR ini hobi nih. Iya, Jadi buat dosen tuh status hobi. sosial juga sebenarnya. Betul. Sekalian dia apa memang punya passion mengajar, Ya. sambil dia cari duit yang beda di sebelah. Tapi nyari duit yang beda di sebelah ini income-nya unlimited. Benar. Teman-teman. Tapi ya tetap kan kita juga hidup tuh di dunia nyata, bro. Iya. Kalau misalkan kita ngomong sebagai, oke, saya seorang trader, Iya. saya seorang investor, saya pelaku di market, atau saya misalkan kayak tadi nih, kayak ngerjain project ya, kita ngomongnya gigs ya. Iya. Itu kan juga selalu kita ngomong dunia di langit. Dunia di langit tuh kadang kita dapat jackpot gede banget, kadang juga zonk, nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Tapi kan kita tetap harus hidup di dunia nyata. Betul. Ya. Harus tetap makan, tidur, ya. Harus ada tempat tinggal. Jadi nggak ada salahnya ya buat kayak tetap mempertahankan sesuatu yang pasti sambil mencari sesuatu yang tidak pasti. Betul. Top itu. Dan ketika kita mencari sesuatu yang tidak pasti, ya, itu kita harus effort lebih tinggi daripada sesuatu yang pasti. Ya. Ini mungkin menjadi sesuatu yang kayak kontroversial. Betul. Tapi saya bilang gini, kalau kamu punya kerjaan yang dibayar tetap, UMR lah let's say, Ya. kerjain aja setengah hati. Karena apa? Kamu kerjain 100% atau enggak, itu gajimu tetap 4 juta. Yang harus kamu kerjain sepenuh hati itu kerjaan di luar kamu tempat kerja. Soft Ya. skill ya, yang harus kamu bangun untuk kamu bisa dapetin yang biasanya itu berkali-kali lipat daripada di tempat kerja kita. Ya. Apalagi di tempat kerja kita tuh sesuatu yang kayak level karirnya tuh nggak bisa naik bro. Ya udah kerjain setengah hati aja. Saya Ya. butuh ini buat makan. Tapi di samping, ya saya punya skill yang itu menghasilkan kayak 4-5 kali dari gaji saya. Betul. Jadi itu adalah prinsip yang saya gunakan. Kenapa saya bisa di sini? Kerjain sesuatu setengah hati aja. Ya bosnya juga nggak peduli. Apalagi kalau korporatnya gede kan. Betul. Tapi di sambil misalkan kamu ngerjain ini, ya ini nonton live gitu atau kayak ngerjain apa, kembangin skill kamu. Ya untuk kamu dapetin yang berkali-kali lipat dibandingkan kamu punya Karena gaji UMR gini, itu. income itu You cuman- deserve better. Iya, income itu cuma masalah skill. Kayak tadi, dia kenapa bisa 0 bisa 40 juta? Karena dia kurang skillnya di mananya. Gue bisa langsung kasih tahu. Karena gini, kita lah orang yang udah di level finansial tertentu, kita bisa langsung lihat orang, kita tahu titik lemahnya di mana, benernya di mana. Setuju. Tadi gue langsung tahu dia lemah di mana. Dia lemah di sales. Ya, Gue dari dengar suara orang gue tahu, gitu. Dia lemah di sales. kelihatan introvert dan juga Iya. pemalu kayaknya ya. Dia Gak gini, suka menjual diri. sebenarnya Ya, saran gue satu lagi, kalau dia emang gak jago di situ, dia cari partner di situ. setuju. Dia Sales, tetap- cari sales. Dia masak nih. Dia tuh Ya. orang masak, orang Yes. dapur. Lu cari yang jago jualan, lu just cari yang jago marketing, cari jago salesnya. Itu top. Itu bakal bisa 100 jutaan perusahaan per bulan. Bisa lebih. Bisa lebih, bisa miliar itu. Atau ya itu tadi, consulting benar. sebenarnya. Kalian tau gak kerjaan orang-orang di BCG, di McKinsey itu cuman kayak dia bikin PPT. Udah. Tapi That's it. gajinya gede. Gaji 300 juta. Nah, itu. Yang top ya. Partner level gaji 300 juta cuman bikin kerjanya gue sumpah. Ya, dia cari case study, bikin PPT. That's it, that's all. Ya. Boleh kita coba minta tel connection nih. Seru Oke. nih.